Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar mitra GIC? Alhamdulillah, senang sekali saya Sri Hastuti bisa menemani Anda di siang menjelang hari ini di edisi Selasa 21 September 2021 dalam program acara Mutiara Al-A'la. Saya berharap dimanapun mitra GIC berada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga, serta selalu bersyukur kepada Allah. Bagi mitra GIC yang berada di luar Jakarta, bisa mengikuti siaran langsung kami di live audio streaming di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio GIC. Sahabat GIC yang berbahagia, kebersamaan kita siang hari ini akan membahas materi yang sangat menarik dan tentu saja ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Umi Semiati SPD. Beliau adalah alumni dari Tamhidul Mubalighah dan aktivitas beliau sehari-hari mengajar di beberapa institusi pendidikan. Alhamdulillah, narasumber kita telah hadir bersama kami di studio Radio GIC Jakarta Islamic Center. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Umi? Alhamdulillah sehat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu sehat ya Umi. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana aktivitas mengajar Umi? Apa sudah pembelajaran tatap muka atau masih PJJ? Alhamdulillah aktivitas belajar lancar, sebagian sudah tatap muka, sebagian lagi masih online. Ya, Alhamdulillah. Semoga situasinya semakin membaik ya Umi, sehingga ya aktivitas kita bisa berjalan dengan normal kembali. Baik mitra GIC, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tentu saja sangat berpengaruh pada perilaku dan gaya hidup seseorang. Dan itu tidak jarang bisa mengakibatkan kemerosotan moral atau akhlak. Untuk itu, siang hari ini kita akan membahas materi dengan tema akhlak madmumah dan cara menghindarinya. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber kita. Silahkan Umi. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada di tempat yang berbahagia ini dalam acara program Mutiara Al-A'la. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang disinari oleh iman dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan hingga saat ini. Mitra GIC yang berbahagia, akhlak merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap muslim, baik secara individu maupun masyarakat. Karena dengan akhlak seseorang bisa menyempurnakan kepribadiannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
terjadi perkembangan perubahan pola gaya hidup dan pola pikir masyarakat secara signifikan. Sehingga tanpa kita sadari banyak timbul di sekitar kita adanya perilaku-perilaku yang kurang terpuji. Perilaku-perilaku yang kurang terpuji itu disebut akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah merupakan sikap, perilaku, perangai buruk yang harus dihindari oleh setiap orang. Karena dampak dari akhlak mazmumah sangat besar, yaitu bisa membawa kebinasaan dan kehancuran diri pribadi dan merusak hubungan kita kepada sesama manusia dan juga merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra GIC yang berbahagia, adapun macam-macam akhlak mazmumah di antaranya yang pertama, sifat ananiyah. Ananiyah menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab dari kata ana yang artinya saya atau aku. Ananiyah adalah keakuan atau membanggakan diri. Sedangkan ananiyah menurut istilah adalah egois atau sikap hidup yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mitra GIC yang berbahagia, adapun ciri-ciri ananiyah yaitu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan pada dirinya. Senantiasa bersikap ingin menang sendiri. Tidak menghiraukan perasaan orang lain. Senantiasa berpikir dirinya selalu benar, sehingga dia tidak mau mendengarkan orang lain. Bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Acuh tak acuh, yaitu tidak memiliki empati, tidak memiliki kepedulian atau kepekaan pada keadaan orang lain secara emosional. Hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Bersikap sombong karena merasa dirinya bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Maaf Mi, berkaitan dengan sifat acuh tak acuh dan tidak empati tadi, sehubungan dengan kondisi saat ini ya Umi.
beberapa hari ke belakang itu kan banyak tetangga kerabat kita yang melakukan isoman karena menderita COVID. Nah, karena keterbatasan kita nggak bisa membantu dia berupa materi, misalnya ngirim makanan atau sembako, tapi hanya sekedar menanyakan kabar lewat WA. Apa itu sudah termasuk kita mempunyai rasa empati terhadap orang tersebut? Iya, betul. Jadi kita peduli kepada orang lain, ya. Itu terhadap keadaan orang lain itu bukan hanya berupa kita memberikan sembako atau makanan, ya. Dukungan moral seperti itu sangat bermanfaat sekali buat saudara-saudara kita yang sedang mengalami COVID-19. Mitra GIC yang berbahagia, dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi disebutkan, an Abdillahi Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibrin. Abdullah bin Mas'ud menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun hanya sebesar atom. Faqala rajulun, ada seseorang berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa naqluhu hasana. Sesungguhnya orang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Sungguh Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Sombong menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Habis riwayat Muslim. Mitra GIC yang berbahagia, adapun akibat atau bahaya anania, di antaranya merusak kerjasama yang sudah terjalin di masyarakat, dijauhi teman atau orang lain, tidak memerlukan bantuan orang lain, mitra GIC tidak memerlukan bantuan orang lain karena orang lain itu enggan untuk membantunya. Dikucilkan dari pergaulan, kemudian memutuskan tali silaturahmi. Mi, tanya lagi boleh Mi? Apa bahaya dari kita memutus tali silaturahmi itu, Mi? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Mitra GIC yang berbahagia, adapun bahaya memutuskan tali silaturahmi adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doanya terhambat untuk dikabulkan. Balasan perbuatannya akan disegerakan di dunia. Diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Berarti bahaya sekali ya, Mi, Iya, kalau sangat kita berbahaya memutus sekali. tali silaturahmi itu. Mitra GIC yang berbahagia, adapun cara menghindari ananiah yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun yang kita punya itu, baik kekayaan, kedudukan, pasangan hidup, anak-anak dan kepintaran atau ilmu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk sementara, yang suatu saat jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, maka akan musnahlah apa yang ada pada diri kita saat ini. Kemudian menyadari bahwa sikap ananiah sangat merugikan diri sendiri. Karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Menghormati atau menghargai orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menanamkan sikap rendah hati. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Menyadari bahwa sesama muslim adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Tidak merasa diri selalu benar dan mau mendengar nasihat dan saran orang lain dalam kebaikan dan takwa. Mitra GIC yang berbahagia, al-insanu mahalul khoto' wa nisan. Manusia tempat salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa, cepat sadar dan bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesalinya dan berusaha memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mitra GIC yang berbahagia, akhlak mazmumah yang selanjutnya adalah godob. Godob menurut bahasa adalah keras atau kasar. Sedangkan menurut istilah adalah sikap mudah marah karena tidak senang terhadap perlakuan atau perbuatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada suatu riwayat, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam masjid Madinah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tidak dikenal ke depan mereka. Laki-laki itu tanpa salam dan tanpa alasan yang jelas memaki-maki Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kata-kata yang kasar tanpa henti. Dalam keadaan dimaki-maki itu, Abu Bakar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum-senyum. Ia menjadi dongkol karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Menantunya itu seperti bersenang hati melihat mertuanya dimaki-maki orang. Oleh karena itu, ia membalas makian itu sekali. Tetapi mendengar balasan makian Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas berdiri lalu pergi dengan wajah cemberut dan masuk ke rumah Aisyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu heran melihat sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. Padahal ia membalas makian itu hanya sekali. Ia dengan segera mengikutinya ke rumah Aisyah dan bertanya, "Ya Rasulullah, waktu saya dimaki-maki orang tadi, engkau kulihat tersenyum-senyum. Tetapi setelah saya balas sekali, lalu engkau kulihat cemberut dan pergi meninggalkanku. Mengapa begitu ya Rasulullah?" "Waktu Anda diam tadi," jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "saya melihat dua malaikat membela Anda dan membalas makian laki-laki itu. Maka aku tersenyum. Ketika Anda membalasnya, dua malaikat itu pergi dan datanglah dua setan menambah marahmu. Aku tidak suka melihat setan, maka aku pergi." Abu Bakar akhirnya merasa puas mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mitra GIC yang berbahagia, adapun ciri-ciri godop adalah mudah tersinggung dalam pergaulan, mudah terpancing emosinya, senantiasa melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati orang lain, tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan arif dan bijaksana, ringan tangan. Mitra GIC yang berbahagia, adapun akibat godop ialah tidak bisa berpikir tenang saat menghadapi suatu masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana dan dengan akal pikiran yang sehat. Kemudian sangat merugikan kesehatan. Kenapa marah itu bisa merugikan kesehatan, Mi? Iya, Ibu Tuti. Mitra GIC yang berbahagia, kenapa marah bisa merugikan kesehatan? Mitra, di saat kita marah, syaraf-syaraf kita menjadi tegang. Syaraf yang ada di kepala kita, pembuluh darahnya bisa menjadi menyempit. Ketika pembuluh darah kita menyempit, menyebabkan tekanan darah kita menjadi naik atau yang disebut dengan hipertensi. Marah juga bisa menyebabkan stroke. Ketika pembuluh darah kita menyempit, maka pasokan darah ke pembuluh yang ada di kepala terhambat. Dengan sendirinya pasokan oksigen
juga nutrisi yang lain juga akan terhambat, yang bisa menyebabkan sel-sel di dalam otak kita mati. Dan jikalau pembuluh darah kita pecah karena penyempitan pembuluh darah tadi dan juga penyumbatan, maka akan bisa mengakibatkan stroke. Mitra GIC, marah juga bisa menyebabkan terpicunya penyakit jantung. Ketika seseorang sedang marah, aktivitas jantung kita meningkat, sehingga menyebabkan pembuluh darah yang ada di jantung menyempit, terjadi penyumbatan, maka akan menyebabkan timbulnya serangan jantung. Mitra GIC yang berbahagia, jika marah ini sering terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang, maka bisa menyebabkan gangguan mental atau depresi. Jika seseorang sudah mengalami depresi, jika suatu ketika emosinya tidak terkontrol, maka bisa gelap mata, bisa menyakiti orang lain, atau bahkan membunuh. Lalu bagaimana nih cara kita menghindari agar terhindar dari rasa marah itu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mitra GIC yang berbahagia, adapun cara menghindari godop atau marah adalah yang pertama, senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak membaca istighfar. Dengan menarik nafas panjang. Mulut kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Hati kita konsentrasi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran konsentrasi, hati dan pikiran sejalan. Kemudian memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dijauhkan dari godaan syaitan. Karena bahwasanya marah itu berasal dari syaitan. Kemudian menjauhkan diri dari penyebab marah. Mitra, biasanya marah ini disebabkan oleh prasangka buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dhanna fa innad-dhann akdzabul hadis." Jauhilah buruk sangka olehmu sekalian, karena buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Mitra, selanjutnya menjauhkan. Selanjutnya adalah menjaga wudhu. Dengan rajin kita menjaga wudhu, insya Allah seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita akan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, sering berpuasa. Karena sering berpuasa, maka kita akan terlatih untuk menahan hawa nafsu kita. Kemudian, menjauhi perilaku marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taghdab, jangan marah, karena menahan amarah bisa memasukkan kita ke dalam surga." Dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya marah itu bara api yang berasal dari syaitan. Barang siapa di antara kalian menemui yang demikian itu, jika ia sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk. Dan jika ia sedang duduk, hendaklah ia berbaring." Mitra GIC yang berbahagia, mari kita bersama menjauhi dari akhlak mazmumah. Karena sangat merusak dalam kehidupan diri pribadi kita, juga merusak hubungan kita dengan sesama manusia, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Akhlak mazmumah kita ganti dengan akhlak mahmudah. Insya Allah hidup kita akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu dengan pembahasan yang lain. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi Mitra GIC telah kita dengar pembahasan dari narasumber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan tadi, dan tentu saja akan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih buat Mitra GIC yang selalu setia mengikuti program Mutiara Al-A'la. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share di channel YouTube kami. Akhir kata, saya Sri Hastuti pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.